Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, ini Yusuf Mansur ini memang terkenal lincah melompat dari satu tema ke tema lain untuk mengumpulkan uang dari masyarakat. Dulu dia mengumpulkan uang itu lewat forum-forum masjid dengan paket-paket sedekah. Tapi kemudian cerita sedekah ini udah ketahuan ujungnya, orang nggak mau lagi. Lalu apa sedekah itu salah? Ajaran Islam tentang sedekah tidak salah, cuma dia menjadi bermasalah ketika ditangani oleh Yusuf Mansur. Itu sedekah apa aja gitu, digunakan untuk memperkaya dirinya sendiri dengan berdalil rumah tahfiz dan cerita-cerita palsu dan bohong yang nggak ada dasarnya dan tidak bisa diwujudkan lalu ditolak oleh rasio kita. Kemudian Yusuf Mansur juga membuat paket tabung tanah. Dihiburnya lah TKW-TKW atau TKI kita di luar negeri, khususnya di Hong Kong. Di sana itu ada 100 ribuan TKI kita yang tanda kutip digombalin gitu. Digombalin dengan cerita-cerita, mari kita tabung tanah. Jadi dipotonglah gaji TKI dan TKW ini dari kisaran $10 ke atas tergantung besaran gajinya. $10 Hong Kong. Ya, kalau sekarang mungkin sekitar $1 Hong Kong itu antara 11 sampai 12 ribu rupiah. Lalu apakah cerita tabung tanah ini salah gitu? Secara ide ya nggak ada salah. Dia kemudian menjadi bermasalah ketika di tangan Yusuf Mansur. Apa itu? Di TKI dan TKW itu menurut Ibu Wawa itu ada sekitar 90 ribu orang yang bisa dia gaet. Sebulan itu dia tidak kurang mendapatkan uang ya mungkin sekitar 1 miliaran. Tetap itu. TKI dan TKW kita itu ada yang bekerja 7 sampai 8 tahun. Mereka tahu uangnya diselewengkan setelah pekerjaan selesai. Mereka pulang lalu meminta kepada Yusuf Mansur bagaimana janjinya dulu. Di antara janjinya adalah supaya kita membeli masa depan. Jadi di tabung tanah nanti anak-anaknya sekolah tidak lagi susah karena udah ada uang di depan. Begitu dia pulang, ditanya mana buktinya. Yusuf Mansur pura-pura nggak kenal ini. Lalu orang-orang ini dibentak-bentak, diusir dari rumahnya. Nah kemudian setelah cerita sedekah, tabung tanah, paket umrah, itu ketahuan belangnya semua ternyata hanya bohong-bohongan, hanya sarana untuk mengelabui orang. Mulailah masyarakat tidak mau lagi dengerin ceramahnya Yusuf Mansur. Lalu Yusuf Mansur apa kehabisan akal untuk menyedot duit? Tidak, dia tidak kehabisan akal. Sekarang yang sedang diseriuskan oleh Yusuf Mansur adalah mengelola kuburan. Hebat ini. Di kuburan untuk ziarah. Yang sekarang ini yang sudah dia promosikan itu adalah kuburan di lingkungan pesantren Darul Quran miliknya sendiri. Mula-mula di situ tuh dia kuburkan adalah Syekh Ali Jabir. Syekh Ali Jabir tentu kita kenal semua, seorang yang tulus, ikhlas. Kemudian dia warga negara Arab Saudi, tentu saja face-nya face Arab ya. Orang kita kan senang yang serba face Arab. Dianggap ini keturunan Nabi. Lalu dia menjadi warga negara Indonesia pada zaman pemerintahan SBY. Bahkan Presiden SBY sendiri yang mengasihkan kewarganegaraan Indonesia kepada Syekh Ali Jabir. Qadarullah sekitar bulan Januari tahun 2021 beliau kena COVID lalu meninggal. Lalu Yusuf Mansur
orang meninggal ini kan orang penting ini. Tadinya mau dikuburkan di rumah, di tempat keluarganya di Lombok sana. Tapi entah bagaimana Yusuf Mansur bersikeras dengan dalih bahwa ini wasiat almarhum. Entah ya ada tanda ini wasiat supaya dia dikuburkan di pesantren Darul Quran. Walhasil Syekh Ali Jabir ini dikuburkan di pesantren Darul Quran. Nah, yang menjadi hebatnya ini adalah ini kuburan ini ternyata bisa jualan gitu. Ini pemasukan besar dari kuburan ini. Yusuf Mansur setelah melihat ini ada perlombaan membangun paket kuburan, dia juga nggak mau kalah. Sekarang di pesantren Darul Quran itu mula-mula ada Syekh Ali Jabir. Maka dia promolah bahwa ziarah ke sini Anda akan pintar, Anda akan mengambil manfaat, macam-macam gitu. Pertama, marhaban, ahlan wa sahlan, selamat datang di pesantren Darul Quran yang mendapatkan keberkahan dengan izin Allah. Ada wujud Syekh Ali, makam Syekh Ali. Sepanjang kami merasakan sih emang berkah lah gitu. Berkah sekali buat yang berziarah dan berdoa. Yang kepengen kemudian anak-anaknya menjadi penghafal Quran. Yang kepengen keluarganya menjadi keluarga penghafal Quran. Yang kepengen kemudian anak-anaknya soleh-soleha. Yang kepengen kemudian mencintai banyak amalan sunnah. Mencintai kemudian wirid-wirid, zikir-zikir tuh, doa-doa di makam Syekh Ali itu emang beda gitu. Dapat lah gitu. Orang soleh tuh beda-beda karomahnya gitu. Yang saya rasain tuh setiap wali gitu ya, Kiai Jamil juga begitu, dan semua keluarga besar Darul Quran gitu ya, yang memahami soal ziarah, memang masing-masing makam, masing-masing kemudian kubur gitu ya, itu punya tuah masing-masing juga gitu, punya keberkahan masing-masing gitu. Kita akan dapat barakah, kita dapat apa daripada ahli kubur ini. Maka belum cukup satu kuburan aja, dia tambahkan lagi. Ada lagi di sini gitu. Ini orangnya nggak begitu populer. Dia nggak dikenal oleh penduduk dunia. Tapi dia dikenal oleh penghuni langit. Dia itu bernama Herman Salim. Kita juga nggak tahu nih. Kemudian belum cukup dari situ, ini dibikin kuburan lagi. Namanya nih katanya Kiai Dudung Hermawan. Ya kan? Kiai Dudung nih katanya bapak angkatnya Yusuf Mansur. Orang nggak kenal, tapi dia bicara sama dinding jadi duit. Ini duit juga nih. Kemudian ditambah lagi, di sekitar kuburan itu ada kuburan Umi Uum, katanya ibunya Yusuf Mansur. Nah, dari cerita-cerita ini mulai tahun 2023 dia sudah promosi ini. Supaya orang banyak berziarah ke kuburan Syekh Ali Jabir. Coba, ini ujung ziarahnya nanti, karena kita nggak mau bahas fikih ziarah ya. Ini karena di luar bahasan kita dalam konten ini. Kita akan melihat bagaimana sebuah kreativitas mendatangkan uang. Dan itu dikerjakan oleh Yusuf Mansur. Yaitu kuburan Syekh Ali Jabir itu jadi jualan. Kalau ada orang mau ngutip, Sob, itu menurut Buya Hamka dalam tafsir Al-Azhar, dia mengomentari surat Al-Hujurat, ada bunyi ayat, bunyinya, ayuhibbu ahadukum ayyakulalah ma'akhihi maita. Ini apakah kamu akan suka, tega, memakan bangkai saudaramu yang sudah jadi mayat? Dijualan, maksudnya jualan kuburannya. Kata Yusuf Mansur, wah itu interpretasi itu. Kita nggak gitu-gitu. Pokoknya kita ingin mencari barakah. Nah, gitu bahasanya. Kalau diingatkan pendapat ahli tafsir, pasti dia tolak. Karena pasti cerita ahli tafsir ini akan bertentangan dengan planning Yusuf Mansur. Dia harus ditolak. Kalau ada pendapat ahli hadis, juga harus ditolak. Kalau begitu ya kita mengusulkan supaya orang-orang yang tidak dikenal mati di Jakarta ini kuburkan aja di situ. Nanti disebutnya kuburan para wali. Ya, bikin aja lah namanya ya kan. Apa itu akan dilakukan Yusuf Mansur? Mungkin saja. Karena sekarang tuh katanya sudah ada 5 kuburan.
Tadinya 1, sekarang udah nambah. Udah jadi 5, dia udah 4 yang ditambah. Nah nanti kuburan-kuburan lain juga akan ditambah, bikin aja lah gitu-gitu. Kayak sekarang ini kan bisnis kuburan kan lagi populer ini. Lagi populer. Nah nanti dia akan berdoa di kuburan itu. Doa-doanya ya di luar doa-doa yang biasa gitu. Mungkin kalau panjang dibilang ya Fattah ya Razak. Ya Fattah ya Razak. Ya Fattah ya Razak. Oh, itu masih berbau Arab. Ganti dengan doa yang bisa dipahami. Apa gitu? Ya Rabbana ya Kudus, ya Rabbana ya Kudus. Uang merah alus-alus yang dibawa berbungkus-bungkus. Ya Rabbana ya Kudus, ya Rabbana ya Kudus. Uang merah alus-alus yang dibawa berbungkus-bungkus. Begitu nanti ujung-ujung cerita kuburan Yusuf Mansur ini seperti orang-orang lain yang bercerita tentang kuburan. Misalnya ini sebuah kuburan tua gitu. Wah, itu di musim Maulid. Maulid itu bisa terkumpul uang tuh sampai 5 miliar. Hebat nggak? Nah ini Mansur lihat nih, ini potensi. Potensi ya akhi, ente ini apa gitu, kira gitulah. Ini menjual cerita kuburan ini, itu mendatangkan uang. Nah, kita mungkin tidak pas ya kalau dalam forum yang pendek ini kalau kita bahas cerita-cerita yang lain gitu. Tapi yang jelas kuburan Syekh Ali Jaber ini akan memberi keuntungan yang spesifik kepada Yusuf Mansur sebagai pengelola di sekitar kuburan. Mari kita tengok ini setelah mati cerita sedekah, mulailah cerita kuburan. Kalau begitu warung Stick and Shake apa nggak mendatangkan duit? Itu kecil kemungkinannya, nggak segurih cerita kuburan, cerita selawat gitu. Ini warung Stick and Shake kecil, mana lagi diawasi pajaknya ya kan? Petugas pajak mana mau meloloskan ini, nggak ada cerita. Anda harus bayar pajak, belum bayar listrik, nggak ada cerita. Listrik harus dibayar. Nah kalau kuburan kan nggak ada itu biaya-biaya itu, biaya malaikat juga nggak ada gitu. Nggak ada biaya malaikat. Malaikat nggak butuh duit juga kali ya. Dia nggak ada, jadi gurih sekali gitu. Dan orang-orang disuruh datang membawa uang merah berbungkus-bungkus. Inilah yang sedang digarap dan dikerjakan oleh Yusuf Mansur dan terus dipromosikan. Mari kita ikuti terus bagaimana hamba Allah ini mencari duit dengan menjual orang-orang yang sudah mati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.